halo investor nih, sobat investor apa kabar? Ketemu lagi bersama kita nih ya bertiga ya. Ada saya sendiri, Ande Rukito, ada juga Pak Donal ini ya, Pak Donal Lantu. Thank you banyak nih Pak Donal. Selamat malam Pak. Malam, malam. Ya, ada juga Ci Vivi Malasari nih ya, Ci yang cantik nih. Oke ya, Banyak teman-teman pasti udah penggemarnya ya. sekarang. Hah? Banyak Gimana? Banyak perempuannya penggemarnya. sendiri di Oh sini. iya, banyak banget. Perempuannya sendiri yang paling cantik. Ya, nah ini kita lagi ngobrol-ngobrol santai ini ya. Udah lama juga kita nggak lakukan recording nih, rekaman biasanya live terus ya, mungkin Pak Donald, CVV ya. Nah, saya ingin coba bertanya, kita gali nih ya lebih dalam lagi. Kan market saat ini kan cenderung bearish ya kalau kita sebut ya, atau sideways bearish lah ceritanya tuh. Banyak mungkin yang saham-saham big caps, blue chip, atau bahkan yang emiten di mid caps juga tuh banyak yang berdarah-darah gitu, banyak turun gitu ya. Bahkan mungkin banyak yang teriak saat ini gitu Pak. Nah tapi kita heran nih Pak, kenapa kok Pak Donald nih portfolio bisa sampai ada yang hijau gitu kan, maksudnya lumayan juga hasilnya juga malah portfolio bertambah terus gitu ya. Nah kira-kira Pak Donald dalam meracik hal ini tuh seperti gimana nih Pak caranya nih Pak? Mungkin bisa kasih tips-tips dulu nih Pak buat kita. Ya, ya, thank God ya sebenarnya apa namanya, walaupun bearish pun ada beberapa emiten yang multi bagger ya, misalnya ASA ya. Jadi di 2021 ini ASA berjaya ya dari 500 gitu kalau nggak salah di awal tahun, sekarang udah 2.400-an. Juga MPMX ya, kalau nggak salah dari 400 kemarin sempat ke 800 tapi turun lagi. Jadi lumayan untuk mengangkat porto karena ada beberapa yang awalnya sempat turun ya, sempat turun. Jadi pada saat awal dan mungkin sekitar akhir Q1 atau awal Q2 ya, pada saat kita juga mulai melihat berbagai sentimen-sentimen negatif, saya mulai berpikir ulang tuh ya, karena ada beberapa porto saya yang mungkin turun ya, misalnya kayak konstruksi, ADI, PTPP, Pegas ya, bukannya naik ya, tapi kemudian turun. Jadi coba saya evaluasi lagi tuh, apa sih yang terjadi ya, apa sih yang terjadi, sehingga kemudian apa yang bisa kita lakukan tuh, langkah-langkah ke depannya. Jadi biasanya kita itu menamakan ini istilah dari CVV ini ya, top down analysis. Top down analysis. Jadi kalau saya melihatnya top down analysis itu artinya kita coba lihat apa yang terjadi secara makroekonomi ya, makroekonomi yang gedenya. Kemudian makro ini mempengaruhi apa saja ya terhadap perkembangan meso. Meso ini biasanya mencakup terkait dengan industri-industrinya ya, sektor-sektornya. Dari situ kemudian dari sektor atau industri kemudian kita bisa lihat langsung secara mikro ya, mikro dalam ke emiten-emiten perusahaan-perusahaan yang kemudian kita dalami, kita pelajari, kita kepo, kita explore ya, sehingga apakah ada peluang-peluang yang baru yang kemudian diberikan oleh pasar ya, diberikan oleh pasar. Jadi kalau kita lihat memang sempat bagus waktu terjadi pergantian presiden ya, Biden, apa namanya, uang dolar kemudian masuk ke emerging market, tapi cuma sebentar gitu ya, cuma sebentar. Tapi kemudian kembali balik lagi ya, balik lagi. Sehingga asing itu mulai keluar ya, asing mulai keluar. Kita juga melihat bahwa ada isu inflasi ya, ada isu inflasi yang kemudian memicu berbagai kekhawatiran terkait dengan tapering. Jadi kondisi bursa kita itu secara umum itu mungkin berada dalam periode apa namanya, sideways atau bearish gitu ya, dan likuiditasnya menurun. Artinya uang-uang besar itu juga tidak udah pada keluar, termasuk juga karena ada kasus misalnya BPJS Tenagakerjaan dan kasus-kasus lokal lainnya ya yang membuat uang-uang besar itu mungkin sementara ya tidak ada di bursa dulu. Nah, ini mungkin yang terjadi ya. Tapi di satu sisi juga kita melihat bahwa ada beberapa perkembangan yang menarik ya, baik itu terkait dengan industri ya, industri.
situasi COVID ya, tentu COVID ini mewarnai baik dari segi sosial maupun ekonomi. Ternyata ada banyak ketidakpastian yang muncul ya, dan kemudian ada beberapa pola yang mulai terlihat, walaupun pola ini kita kita belum yakin ini akan sustain ya. Bertahan sampai berapa lama kita nggak tahu. Tapi ada beberapa pola di industri itu yang kemudian mungkin memberikan peluang ya, memberikan peluang. Misalnya ya, harga-harga komoditas itu naik ya, harga-harga komoditas naik. Misalnya terkait dengan corn ya, jagung. Jadi gara-gara supply terbatas ya, sementara demand mulai pick up, termasuk tentu dari China biasa sebagai negara yang mengkonsumsi komoditas, hampir semua komoditas ya di seluruh dunia. Mereka memborong panen-panen jagung yang ada di Amerika sana, diborong sepertiganya gitu ya oleh China, sehingga harga corn itu melonjak tinggi. Apa yang terjadi misalnya gara-gara kenaikan harga jagung ini? Dan ternyata karena harga corn tinggi ya, itu perusahaan-perusahaan sweetener jagung atau perusahaan-perusahaan di Amerika dan di berbagai belahan dunia lainnya itu mulai kesulitan yang namanya pasokan jagung. Ya kan? Karena suplainya terbatas, harganya tinggi, suplainya itu tidak bisa dinikmati oleh banyak produsen sweetener jagung khususnya, sehingga mereka mulai mencari produk substitusi. Ya, produk substitusi. Dan substitusi ini bisa ditemukan di singkong ya, singkong. Dan emiten-emiten singkong itu mulai merasakan manfaatnya. Yang misalnya dari Budi ya, Budi salah satu, ini contoh untuk pembelajaran ya. Bagaimana kita menganalisis yang namanya top down itu. Yang top down itu. Jadi Budi yang di kuartal 1 2020 penjualan ekspornya hanya sekitar berapa puluh juta ya, itu kemarin naik jadi 200-an miliar hanya di kuartal 1, dan di kuartal 2 dan selanjutnya itu akan terus meningkat karena terus bertambah berbagai produsen, baik sekarang itu ada potensi dari Amerika sama Malaysia untuk menjadi kliennya Budi. Nah, jadi karena COVID, tatanan ekonomi industri yang terkait dengan agrobisnis nih ya, jagung, singkong berubah, dan Budi ini sebagai produsen singkong, tepung tapioka itu diuntungkan. Itu mungkin contoh yang pertama. Yang kedua, kita juga mulai melihat adanya chaos ya di pelayaran shipping kontainer di dunia. Jadi terkait dengan COVID lagi ya, COVID ini men-trigger ini ya. Tentu emang di awal-awalnya baik dari kuartal 1 maupun kuartal 2, termasuk di awal kuartal 3 ya, karena transaksi atau perdagangan dunia itu menurun, banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian kapal-kapalnya tidak berlayar ya, mereka tutup operasi. Tapi kemudian demand itu naik pesat di kuartal ketiga dan kuartal keempat ya, seiring dengan ekspor China ke Amerika khususnya, juga ke Eropa ya, Rotterdam dan ke Los Angeles, itu alat-alat kesehatan kita tahu kan bagaimana tes untuk mengetahui kayak PCR ya, rapid, dan mungkin alat-alat kesehatan terkait dengan COVID lah, itu banyak diekspor oleh China. Jadi pengirimannya itu luar biasa, tapi emang barangnya itu hanya penuhnya di China ya, untuk dikirim ke Amerika, Los Angeles, atau dikirim ke Rotterdam untuk ke Eropa. Tapi waktu dia balik itu kosong. Nah, ini chaos yang pertama ya. Chaos yang kedua itu adalah tadi yang kemarin tuh yang kapal itu ada yang nyangkut ya di terusan Suez ya. Itu ternyata mengganggu ya, shipping dunia sudah supply-nya udah terbatas, terus kemudian pelayarannya itu hanya banyak dari China ke Los Angeles, ke Rotterdam ya kan. Terus ada
kapal nyangkut pula gitu ya di terusan Suez itu, dan itu mengganggu karena sekitar 40% perdagangan dunia volumenya lewat situ ya. Itu yang kedua. Yang ketiga ya berarti. Dan juga ada beberapa hal yang lain juga, apa namanya, portnya juga ya, port, terus kontainer, berbagai masalah. Sehingga akibat dari berbagai kejadian itu ya, harga shipping itu naik luar biasa. Shipping yang sebelumnya selama 1 dekade mungkin ya, dari tahun 2013 atau 2012 itu sudah mulai mengalami apa namanya, persaingan yang cukup ketat, supply cukup banyak, sampai kemarin di awal 2020 udah banyak yang susah bersaing ya, margin makin tipis, tapi kemarin mengalami kenaikan harga yang luar biasa ya. Bisa bisa 300% atau lebih ya, untuk harga-harga pengiriman di berbagai tujuan di luar negeri. Jadi industrinya ini kemudian mulai menikmati ya, ada pemain-pemain lamanya yang masih bertahan, mulai menikmati, dan kita mulai melihat kinerja emiten-emiten perkapalan. Misalnya contohnya ya, ada juga yang lainnya, Temas, PSSI gitu ya, tapi juga saya secara khusus melihat SMDR. Karena saya sudah masuk itu sebelum laporan kuartal 1-nya keluar. Nah, begitu kuartal 1 keluar ya PER-nya 1 gitu ya. Jadi ini kan price earning ratio 1 itu artinya kalau kita investasi di perusahaan itu kira-kira ya, simply speaking, itu kita akan balik modal dalam waktu 1 tahun. Nah, PER 1 itu kan jarang sekali bisa diberikan kondisinya oleh pasar, sehingga kemudian saya apalagi melihat GCG-nya bagus, dividennya besar ya, saya memutuskan alokasi dana saya yang terbesar di situ misalnya, karena ya tadi PER 1 ini kesempatan yang sangat langka. Jadi karena berbagai hal itu ya, industri shipping ini jadi berubah 180 derajat, yang sebelumnya agak-agak kurang apa namanya, menguntungkan, sekarang cuan tebel nih emiten-emitennya. Jadi beberapa investor mungkin udah juga menikmati ya berinvestasi di emiten-emiten lain selain Samudra Indonesia, tapi juga di PSSI, di Temas, dan emiten-emiten yang lainnya. Kita juga mulai melihat bahwa pola ya, misalnya dari neraca perdagangan Indonesia itu selalu selama berapa bulan terakhir ya, hampir setengah tahun atau hampir 1 tahun itu kalau tidak salah kita itu positif terus. Artinya apa? Ekspornya itu lebih besar pada impor. Impornya tertekan, ya kan? Karena mungkin faktor masalah tadi perdagangan ya, masalah shipping ya, supply terbatas. Jadi impor kita itu tertekan ya, tertekan. Artinya apa? Pada saat impor tertekan, ada beberapa industri yang dulu itu susah untuk bisa mencatatkan kinerja yang sangat baik karena kalah bersaing sama impor dengan berbagai alasannya ya. Impor mungkin karena ada apa namanya, bantuan subsidi dari negaranya, sehingga kemudian mereka sangat murah ya, produk-produk dari China banyak mengganggu perusahaan-perusahaan di Indonesia. Tapi simsalabim ya kan, simsalabim COVID merubah semua itu. Produk-produk impornya dikurangi, pemerintah juga gencar meningkatkan apa namanya, bangga membeli produk Indonesia yang tingkat kandungan dalam negerinya tinggi. Produk-produk impor itu jauh berkurang di pasaran. Jadi produk-produk lokal ini mulai merajai. Nah, kita bisa lihat misalnya di industri gelas ya, di industri gelas yang sebelumnya kalah bersaing sama produk-produk impor, mereka mulai naik. Kita bisa contoh kasusnya di Mulia misalnya ya, di Mulia. Kita juga bisa melihat misalnya apa namanya, kasus-kasusnya itu di perusahaan-perusahaan baja dan turunannya, ya kan? Sebelumnya misalnya Krakatau Steel ya, di tahun 2020, 2019 itu selalu komplainnya itu gimana kita mau bersaing ya kan, kalau mau impor dari China itu tidak ditindak secara tegas. Jadi mereka kalah sama produk-produk dari China. Tapi 2021 ceritanya berbeda. Mereka mulai apa namanya, meningkatkan penjualannya meningkat drastis ya. Untung mereka profit ya. Kalau kemarin di 2020 kan profitnya karena jualan aset kalau tidak salah. Nah, di 2021 karena emang murni
karena salesnya meningkat ya, salesnya meningkat. Jadi Krakatau Steel sudah mulai bisa profit nih. Beberapa emiten-emiten lain juga menikmati ini ya, misalnya ISSP ya, Baja, emiten-emiten terkait di industri ini juga kinerjanya luar biasa di kuartal ke-1. Dan kita akan melihat bahwa tampaknya untuk industri ini akan mengalami sebuah kenaikan harga dalam jangka waktu yang cukup panjang. Karena ada beberapa katalis. Tentu nanti harus kita cek lagi ya, kita harus cek lagi. Kemarin G7 ya, G7 itu sepakat untuk bisa menyaingi China dalam membangun serupa seperti program One Belt One Road ya, OBOR ya, One Belt One Road. Jadi jalur sutra seperti dulu dilakukan, tapi sekarang menghubungkan berbagai benua melalui transportasi darat ya. Nah, G7 itu menyamai ya, mereka komit untuk bisa mengeluarkan uang yang sangat besar. Saya lupa nilainya ya, tapi sangat besar. Sehingga pembangunan infrastruktur ini akan menjadi tema yang utama nih, baik dari G7 maupun dari China, Indonesia maupun negara-negara lain. Amerika sendiri mengajukan proposal untuk bisa membangun infrastrukturnya secara masif. Artinya apa? Infrastruktur ini membutuhkan komponen baja besi yang cukup besar ya, demand-nya akan terus terangkat selama beberapa tahun ke depan. Jadi akan sangat menjadi katalis bagi emiten-emiten terkait dengan besi, baja, dan turunannya. Nah itu, jadi kita bisa melihat bahwa bagaimana analisis top down ini ya mempengaruhi pemilihan atau bagaimana kita menganalisis dan meracik ulang emiten-emiten yang sebelumnya kita punyai, tapi kemudian kinerjanya tidak menghasilkan, tidak cukup menggembirakan. Kita bisa switch, apalagi kemarin pada saat sekitar April ya, itu beberapa emiten mengeluarkan laporan keuangannya yang menunjukkan kinerja yang luar biasa, sehingga kemudian saya gitu ya bisa melakukan yang namanya switching, dan dengan switching ini ya kinerja portofolio saya meningkat ya. Mudah-mudahan emiten-emiten yang dipilih ini bisa beggar ya sebelum akhir tahun, bisa menyusul seperti ASA dan MPMX, sehingga ya porto bisa lebih lebih hijau lagi ya. Tapi ya tentu ini sekali lagi disclaimer on, tujuannya adalah untuk pembelajaran bagaimana melakukan top down analysis, bukan untuk merekomendasikan emiten. Jadi tolong dicek and recheck ya, pastikan bahwa apa yang saya sampaikan misalnya itu cocok dengan kalian, karena mungkin saya belinya waktu di harga bawah ya, di harga bawah Samudra Indonesia sekitar 200-an ya. Misalnya tadi kan beberapa emiten ISSP juga ya, itu semuanya misalnya di harga bawah. Nah, teman-teman gimana kalau Mama sekarang harganya udah cukup naik, apakah itu masih masuk ke dalam range belinya teman-teman ya kan? Jadi tolong dianalisis ulang, jangan langsung ditelan dan diartikan Iya, ini langsung adalah dibeli ya, gitu kan, denger ini langsung dibeli ya Pak. Nah, Gitu. jangan seperti itu gitu ya. Iya. Harus cek and Itu recheck. nanti misalkan yang bahayanya juga kan waktu misalkan kitanya udah sell, mereka masih juga belum menjual, bisa jadi seperti itu ya. Jadi kan memang perlu dianalisa juga ya Pak, yang disebutkan bahwa kita juga perlu ya update, mengikuti berarti apa ya, dalam meracik portofolio berarti kita juga harus terus dilakukan update ya Pak ya, berarti kayak gitu. Betul sekali. Jadi harus update ya perkembangan-perkembangan. Jangan-jangan ada yang salah ya kan? Karena data-data yang kita miliki itu kan nggak lengkap ya. Jadi misalnya kayak tadi CPO ya, CPO kita nggak tahu nih kenapa misalnya harganya turun. Nah, datanya belum ada ya kan? Jangan-jangan ada sesuatu yang kita tidak ketahui. Jadi mungkin dari situ kita bisa memutuskan untuk menjual, dan kita tidak akan mengasih tahu ya kapan kita akan menjual, karena ya kita juga sementara ya kita nggak tahu ya. Tapi kalau seandainya ada update yang kemudian itu sesuatu yang negatif dan tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan secara fundamental, ada peluang besar mungkin kita jual gitu. Jadi hal penting itu untuk update. Jadi update secara top down analisis ya Pak ya. Nah kira-kira itu biasanya dilakukan berapa lama sekali Pak? Apakah mungkin dilakukannya hanya cukup
3 bulan, 6 bulan sekali, atau sebenarnya dilakukan tiap hari ya Pak? Atau seperti gimana nih Pak kira-kira? Ya, emang paling 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 nyaman ya, paling nyaman tuh kan kita melakukan tuh analisisnya 1 tahun sekali ya. Apalagi misalnya kita sudah melihat kinerja tahun sebelumnya, misalnya 2020, terus masuk ke 2021. Nah, paling enak kan kita melihat bagaimana nih sebuah emiten kinerjanya di awal 2021. Apakah ceritanya berbeda sama yang 2020? Paling enak seperti itu. Jadi kita emang kemarin kasusnya itu saya tuh paling sering melakukan balancing itu pada saat awal tahun ya, khususnya pada saat kita melihat laporan keuangan kuartal 1 di tahun tersebut. Nah, tentu juga proyeksi kita kan selama 1 tahun, apa yang saya sampaikan misalnya terkait dengan SMDR, ISSP atau emiten-emiten yang lain gitu ya, itu adalah proyeksi 1 tahun ya. Tapi tentu kita akan melihat perkembangannya ya, bagaimana kuartal kedua. Ya kan? Saya mengharapkan apa yang terjadi dengan ISSP di kuartal kedua harusnya lebih baik dari kuartal 1. Demikian pula dengan SMDR misalnya. Tapi seandainya ternyata ya hasilnya mengecewakan, ya kita harus lihat lagi apakah emang itu mengecewakannya karena faktor yang tidak terduga atau memang kita salah ngitung. Kita salah analisis, ada faktor yang mungkin tidak kita perkirakan yang kemudian membuat kita jadi salah analisis. Nah, kalau salah analisis mungkin waktunya kita akan buang. Tapi tentu update-update itu kita akan atau saya coba gitu ya, Anda juga seperti itu, CVV juga pasti kita akan berusaha untuk mengikuti perkembangannya harian ya. Jadi coba luangkan waktu ya, apakah 2 jam, 3 jam sehari untuk bisa melihat perkembangan bisnis. Karena kan sekarang informasi itu banyak ya, kita seringkali dapat koran-koran gratis, Investor Daily, Bisnis Indonesia, Kontan, ya kan? Itu bisa dilihat ya, atau kita bisa lihat ke Stockbit ya, baca ada beberapa update yang seringkali disampaikan oleh Stockbit, yaitu sangat bagus ya, sehingga kita bisa mengikuti perkembangan emiten kita, dan itu bisa harian, walaupun belum tentu suatu emiten itu ada beritanya setiap hari. Ya kalau nggak ada nggak apa-apa. Tapi kita berusaha untuk memfollow perkembangan dia, ya kan? Bukan cuma follow di Instagram, tapi memfollow perkembangan emiten kita setiap hari. Nah itu penting gitu ya. Kita disiplin melakukan update-update yang mempelajari lagi, lihat-lihat lagi, itu penting. Jadi sebenarnya kalau kita bicara berarti salah juga ya, andai kata suatu investor yang mengharapkan beggar hanya dengan dengar bisikan aja ya Pak ya? Ya secara ini salah ya. Walaupun mungkin ada ada beberapa yang mungkin karena kesibukannya memilih untuk itu ya. Kurang tepat lah ya kalau kita sebut ya, kalau seperti itu ya. Ya, Jadi kan kurang tepat. ya memang harus diupdate juga, karena kan mungkin belum tentu juga kan ibaratnya tuh sesuai dengan apa yang dibicarakan gitu ya. Iya. Karena kan ini ibaratnya piaraan kita ya, mesti diasuh gitu. Tiap hari dilihatin, masih hidup nggak, masih gerak-gerak nggak. Terus newsnya, katalisnya masih berlaku nggak gitu. Jangan-jangan kadang-kadang kan suka orang nonton video yang bulan kapan, nggak ngeh tanggal, beli gitu kelewat kan. Nah itu sama kayak gitu juga ya, diperhatiin tanggalnya tanggal berapa kalau denger video. Terus diasuh, sekarang masih isunya masih hot nggak temanya, jangan-jangan udah ganti film gitu kan, itu film itu udah habis, sekarang udah ganti lagi gitu, ceritanya beda lagi, temanya beda lagi, kita masih ngarep pakai cerita lama gitu. Nah itu kan karena pasar kan apalagi zaman COVID kayak gini ya, cepat berubah kan, kayaknya kondisinya kan di luar normal ya, jadi perubahan-perubahan tuh cepat dan cukup drastis gitu kan. Kadang-kadang yang di luar nalar kita bisa kejadian gitu. Betul. Jadi misalnya COVID-nya mulai menurun, ya kan. Terus misalnya ada game changer dari Indonesia ya. Misalnya amnesti pajak. Nah, ada amnesti pajak ya, atau SWF berhasil mengumpulkan dana berapa ratus triliun. Nah, itu kan game changer ya. Itu artinya kita mungkin kita bisa melakukan lagi tuh top down analisis ya. Karena tadi situasi makronya ekonomi, sosial, politiknya berubah ya kan. Nah, gara-gara ini berubah, apakah ada industri yang mengalami perubahan juga ya kan. Terkadang emang sulit kita untuk bisa melakukan itu tanpa melihat
hasilnya. Jadi pada saat itu terjadi gitu ya, pada saat itu terjadi mungkin kita mudah, nah, misalnya kalau SWF mungkin sangat mudah kita kaitkan sama emiten-emiten konstruksi ya, emiten konstruksi. Nah, pada saat kita misalnya nanti amnesti pajak, kita kaitkan mungkin sama saham-saham yang big caps ya, atau medium caps. Tapi kemudian nanti seringkali ada surprise yang kita nggak kebayang sebelumnya. Ya kan, kayak tadi shipping harganya naik, ada produk substitusi jagung terhadap singkong. Nah, itu kan nggak kebayang. Tapi begitu itu kejadian, terlihat di laporan keuangannya, nah itu baru kita kebayang. Makanya itu juga penting untuk kita selalu update. Karena dengan cara demikian kita bisa mengikuti perkembangan, ya kan? Nah, kalau kita ketinggalan perkembangan, ya artinya ya ketinggalan peluang untuk bisa switching itu ya ke emiten-emiten yang mungkin dengan situasi tatanan yang makronya berubah, industrinya berubah, emitennya juga akan berubah, ya kan? Nah, kalau kita nggak ngikutin, kita akan kehilangan peluang itu, atau mungkin malah kita akan jadi rugi karena kita memegang emiten-emiten yang mungkin dirugikan. Ada emiten-emiten yang mungkin dirugikan dengan adanya misalnya tadi ya amnesti pajak. Apakah gara-gara amnesti pajak rupiah menguat? Nah, kalau rupiah menguat, ada emiten-emiten yang dirugikan, ya, emiten-emiten yang ekspor, emiten-emiten mungkin batu bara kah atau komoditas yang lain, ya kan, itu mungkin dirugikan, tapi kita pegang itu. Nah, kan ada sentimen negatif, harganya turun terus. Jadi kalau kita nggak mengikuti perkembangan, ada dua kerugiannya. Kita pegang yang mungkin the loser-nya, dan kita nggak bisa mencari yang the winner-nya. Tapi kalau kita bisa mengikuti perkembangan, nah kita bisa mungkin ya jual yang the loser, bisa beli yang the winner. Jadi penting banget untuk bisa mengikuti perkembangan begini. Ini juga kan dikarenakan banyak masukan juga dari teman-teman ya, terutama dari alumni, dari teman-teman IAI juga gitu kan. Kita juga memang lagi develop ya Pak ya, apps ya Pak ya, satu aplikasi yang mungkin kita juga coba membantu untuk teman-teman juga agar bisa misalkan pegang satu emiten ini kita update terus ya Pak ya. Kita akan coba ada berita apa yang terkait, kita akan masukkan di sana, kita akan update terus kan. Kadang-kadang nggak setiap orang mungkin bisa melakukan hal tersebut dan kita mencoba untuk melakukannya ya Pak ya. Ya, itu akan sangat membantu ya. Nah, ya mudah-mudahan nanti bisa segera rampung sih untuk aplikasinya. Sabar aja, nah kalau pengen seperti itu ya coba nanti Bapak Ibu sekalian bisa gabung juga ya ke @IAI Bandung mungkin untuk bisa diskusi. Dan kalau mau lebih jauhnya lagi sebenarnya tuh ikut pelatihan step kedua ya, karena pelatihan step kedua ini tuh memang mengupas nggak cuma hanya mengikuti top down analisis, tapi juga cara kita menemukan emiten-emiten multi bagger ini gitu ya, kalau yang Bapak Ibu sekalian ingin mengetahui. Oh ya, satu lagi Pak, ini kira-kira saya pengen cuman teman-teman tahu juga nih kira-kira untuk kenapa sih kita beda gitu Pak, multi bagger ini dibanding dengan multi bagger dengan value investing biasa nih Pak, kira-kira mungkin bisa cerita Pak sedikit. Bisa sih, tapi kita kayaknya mau sharing di seminar ini. Oke, di seminar ya, summit ya. Summit mungkin teman-teman bisa ikutan summit tuh. Nanti saya akan sharing kenapa kita beda sama value investing yang lain ya. Oke, Pak, pengen sedikit aja Pak lah supaya penasaran nih teman-teman nih, kira-kira ada clue nggak sedikit kira-kira apa sih yang membuat berbeda? Kenapa kita kenapa Pak Donald memilih multi bagger deh, bukannya ininya Pak? Kenapa memilih multi bagger value investing dibanding value investing biasa Pak? Ya, jadi sedikit aja ya teaser. Tapi Warren Buffett yang sekarang kan yang dikenal oleh banyak orang dan kebanyakan di Indonesia itu pakai gaya dia yang sekarang, yaitu dengan membeli saham-saham yang wonderful company, yang capital efficient company, saham yang bagus banget, ya kan, kayak BCA, BRI, ya kan, atau saham-saham yang lain, HMSP ya gitu, Telkom ya, blue chip lah. Tapi kan logikanya nih, pada saat kita membeli perusahaan-perusahaan seperti itu, dan semua orang membeli juga perusahaan yang seperti itu, sehingga harganya naik, ya kan? Pertanyaannya kapan kita bisa bagger? Ya kan? Coba kita perhatikan aja lah saham-saham seperti itu.
BCA itu kalau kita mau bilang beggar ya, anggaplah dia dari 2017 itu mungkin di harga 15.000. Di 2020 dia baru beggar 30 ribuan ya, 30 ribuan. BRI juga sama, kalau nggak salah dari 2017 ya 2000-an, di 2020 awal dia 4 ribuan ya, 4.400 itu beggar. 3 tahun. 3 tahun ini dua emiten ini kasusnya istimewa. Kalau kita nggak milih dua ini, ya itu jauh lebih parah. Unilever, ya Unilever. Siapa sih yang nggak tahu bahwa Unilever itu perusahaan yang bagus banget? Saking bagusnya, harganya mahal banget, ya kan? Di 2017 itu 8.000 gitu ya. Sekarang berapa? 4.000, 5.000. Bukannya beggar jadi setengah. Balik HM harga Sampurna. 2011 ya Pak? Hah? Balik harga 2012, 2011. Dengan harga 2012. HM Sampurna 2017 misalnya, kalau sama-sama kita beli dari 17. Sekarang udah berapa harganya? Turun jauh ya kan? Telkom turun juga ya kan? You name it lah, coba perusahaan-perusahaan. Kenapa seperti itu? Ya kan? Kenapa seperti itu? Apakah ada changing ya, perubahan selera investor? Perubahan selera investor. Investor itu sudah mungkin tidak terlalu suka lagi sama yang tumbuhnya biasa-biasa aja. Tumbuh sih 10%, mungkin 20%. Ya BCA, BRI mungkin lebih di atas 10% ya. Telkom udah 1 digit. Udah nggak suka cerita-cerita seperti itu. Mereka sekarang senangnya growth story ya. Nah, ini yang kita cari. Perusahaan-perusahaan yang punya growth story ya. Growth story seperti apa? Nanti saya jelaskan di hari Sabtu ya. Oke, berarti kan bagi teman-teman yang ingin tahu lebih detail kenapa apa sih multi-bagger value investing ini bisa ketemu di summit ya, summit tanggal 26 dan 27 Juni ya. Juni ini waktu udah dekat lagi nih, kalau sekarang rekaman di tanggal 21 bulan Juni malam nih, berarti tinggal 5 hari lagi, 4 hari lagi malahan ya, 4 hari lagi. Nah, jadi bagi teman-teman mau mendaftar, kita akan cantumkan di link deskripsi di bawah ya Ci ya nanti ya untuk pendaftarannya. Ya teman-teman bisa ketemu dengan Pak Donald dan bisa tanya langsung juga sama Pak Donald. Tadi kan berarti intinya Pak, multi-bagger ini artinya Bapak secara waktunya lebih singkat bisa dapat bagger ya Pak. Mungkin ke sana ya Pak intinya kalau ya Pak. blue chipnya aja kayak BCA aja bisa BRI bisa 3 tahun. Dengan cara ini bisa lebih cepat dari 3 tahun. Oke. Biasanya ya. 1 tahun ya. Biasanya 1 tahun. Bagger Bahkan lebih cepat lagi ya. Bagger itu ngelipat ya. Oh iya, bagger Lipat 100%. Yang lipat Bagger 100% berarti di atas minimal. 100%. Tapi bukan beggar ya. Ada nulisnya beggar Pak, pengemis. Oke ya, bagger itu 100%, berarti kan minimal 100% lah harga sahamnya ngelipat 1 kali gitu ya. Bahkan mungkin lebih ya kadang-kadang ya gitu ya Pak. Ya, kadang-kadang lebih ya kasus-kasus misalnya saya 2017 itu Tekim INKP ya. 2018 itu Indika Energi, Petrosi, 2019 Bank Permata ya, 2020 misalnya ASA, BRI Syariah ya, dan terus berlanjut ya. Jadi dengan cara seperti ini ngelipetnya bisa lebih cepat. Jadi misalnya saya kenaikannya bisa lipat-lipat lah ya. Tentu ini tidak akan terjadi kalau investasinya di blue chip ya. Ya investasi ya, apalagi kan ini hati-hati juga ya, banyak juga kan mungkin kontradiktif ya. Wah nabung saham bohong nggak atau seperti apa? Nah itu juga bukan berarti seperti itu ya. Kita sebagai investor juga harus bertanggung jawab apa yang kita beli gitu kan. Jadi jangan sampai kita menyalahkan orang lain gitu ya. Kita pengen mudahnya aja nabung saham blue chip kan belum tentu juga ya. Jadi kita encourage buat Bapak Ibu sekalian untuk ikutan summit, ikut belajar bareng ya supaya pinter ya supaya bisa mandiri ya Pak. Mungkin tujuannya ke sana ya Pak. Kalau nyalain orang lain, kita nggak belajar, ya kan? Kita stop. Ini gara-gara OJK nih nabung saham, gue masuk ke Telkom. Tapi apa yang terjadi, ya kan? Bukannya nabung malah boncos, ya misalnya gitu. Unilever, misalnya, saham favorit semua orang katakan gitu ya. Tapi bukannya nambah tapi boncos. Nah, kalau kita nyalain, wah ini pemerintah nggak bener nih, ya kan?
kapan belajarnya. Jadi kalau memang kita nyalain diri kita sendiri, berarti ada yang salah nih dengan diri kita, ada yang salah dengan analisis kita. Kita belajar, apa sih yang salah? Wah, kayaknya investor anak-anak muda sekarang atau fund manager asing itu udah nggak terlalu suka lagi sama yang cerita-cerita pertumbuhannya yang cuma 10%, 20%. Udah banyak startup di luar sana yang contoh-contohnya pertumbuhannya puluhan persen, ratusan persen. Nah, sukanya yang kayak gitu. Ya kan? Jadi udah nggak terlalu suka lagi yang namanya Unilever maupun BCA gitu ya atau BRI. Ya, emang perusahaannya bagus-bagus banget. Tapi perusahaan yang bagus atau bagus banget belum tentu menawarkan peluang investasi yang bagus. Oke, ya. Jadi mungkin buat Bapak Ibu sekalian ingin daftar ke Summit tanggal 26 dan 27, kesempatan terakhir nih ya, berapa hari lagi, mumpung harganya juga belum ngelipet, belum beggar nih ya, masih harga diskon ya. Masuk ke link deskripsi, kita harganya per tanggal 21 malam ini mau melewat waktu nih, belum ya, masih jam 11 malam nih. Ya, kalau lewat waktu jam mungkin besok hari atau berapa hari lagi nih udah ngelipet 2 kali ya, Ci ya. Sekarang hari ini masih 250.000 Oh, ya. deadline-nya tanggal berapa ya naik harganya? Kalau nggak salah tuh berapa hari ya, Saya nggak berapa ya? 24-an gitu kalau nggak salah tuh ya, 24. Masih ada waktu ya. Masih ada waktu ya bagi Bapak Ibu sekalian, ayo mumpung kesempatan terakhir daftar ya. Oke, nah kita ketemu bareng bersama kita nanti di sana di Summit ya. Oke, mungkin thank you banyak nih CVV Pak Donald atas insight-insightnya ya. Semoga bisa mencerahkan banyak investor ya. Sampai jumpa di Summit ya. Selamat malam dan salam multi bagger sambil tidur ya. Dadah. Bye.